Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel ini. Buat apa kita buat channel YouTube? Sebuah pertanyaan yang masing-masing dari kita bisa menjawabnya sendiri. Dan bagaimana kita harus membuat konten tentang YouTube? Sebenarnya setiap atau segala kegiatan atau segala sesuatu yang ada yang terjadi di dunia ini itu bisa menjadi konten. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengemasnya menjadi sebuah tontonan yang menarik, yang memikat minat banyak orang, dan tentunya yang menjadi pencarian banyak orang. Jadi banyak sekali kejadian atau sesuatu hal di sekitar kita yang bisa kita abadikan ke dalam video dan menjadi sebuah YouTube atau video YouTube. Manfaat yang kita peroleh dengan membuat channel YouTube itu yang pertama, itu kita punya memori atau kita punya simpanan video yang tidak terbatas. Jadi misalkan kita mengabadikan suatu kejadian di suatu tempat atau di suatu waktu, kemudian kita simpan di memori kita sendiri, yang mungkin akan habis atau kemungkinan akan hilang. Tapi kalau kita simpan di video YouTube, itu otomatis akan tersimpan dan tidak ada batasan jumlah videonya atau jumlah memori yang kita simpan di YouTube. Terus yang kedua, tentunya dengan membuat channel di YouTube kita bisa menambah penghasilan, kita bisa mendapat uang. Tinggal kita menyikapinya. YouTube itu mau kita jadikan sebagai amatir atau sebagai profesional, kita fungsikan sebagai sampingan atau sebagai pokok atau utama, itu tergantung kita untuk memilihnya. Karena masing-masing dari kita punya pemikiran dan punya aktivitas yang mungkin berbeda-beda. Jadi ada dua hal tadi. Yang pertama itu kalau kita mau buat channel YouTube itu konten apa, kita harus teliti, kita harus jeli memperhatikan di sekitar kita yang paling dekat dengan kita atau yang paling sering kita lakukan, atau sesuatu yang sekiranya menarik buat banyak orang, atau paling enggak itu sesuatu hal yang bagi kita itu menarik. Jadi semua hal, semua kejadian, semua keadaan itu bisa dijadikan konten. Terus yang kedua, tentang pilihan tadi, pilihan menjadi YouTube itu sebagai utama atau sebagai sampingan, itu tergantung kita memilihnya sendiri. Misalkan sebagai sampingan karena kita punya aktivitas atau kesibukan lain, itu bisa saja dan sah-sah saja. Atau kita mau menjadikan channel YouTube atau kita berkreasi di YouTube itu sebagai pokok atau utama, itu juga boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan banyak sekali di luar sana yang menjadikan profesi YouTuber sebagai profesi utama. Itu tergantung kita memilihnya sendiri. Yang jelas dengan membuat video atau membuat konten atau membuat channel itu sebenarnya sangat mudah dan banyak hal yang menarik yang kita temui saat kita membuat sebuah konten atau kita membuat sebuah channel. Banyak sekali tantangan dan banyak juga hal yang menarik. Namun semua harus kita lakukan dengan cara kita praktek atau kita melakukan sesuatu atau kita action, yaitu dengan cara membuat konten.
Kalau menurut para pakar atau para ahli YouTuber itu banyak sekali teori, banyak sekali tata cara atau apa itu triknya macam-macam dengan dasar dan dalil yang rumit, yang banyak sekali. Tapi semua itu tidak akan berguna kalau kita tidak action atau kita tidak membuat video. Jadi kita cuma belajar terus tapi kita tidak menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kunci pertama adalah kita membuat video dulu. Sehari satu kali atau 2 hari sekali, terserah kita, tergantung kita. Setelah kita bikin video banyak, nanti baru kita seleksi, baru kita pahami sebenarnya arah mana channel kita atau konten yang seperti apa yang banyak diminati orang. Kalau sudah ketemu, baru nanti kita perdalam lagi atau kita maksimalkan lagi konten tersebut agar menjadi lebih berkembang lagi. Jadi silahkan tentukan pilihan Anda sebelum menjadi YouTuber. YouTube itu mau dijadikan sampingan atau sebagai hal yang utama. Mau jadi YouTuber atau tidak jadi YouTuber, itu terserah Anda dan keputusan ada di tangan Anda. Tapi bagi saya pribadi, itu membuat channel YouTube itu bagi saya itu penting karena selain untuk mencari penghasilan juga berfungsi sebagai dokumentasi suatu kejadian atau sesuatu hal yang sedang terjadi atau sedang kita alami saat ini yang mungkin tidak akan terulang lagi di lain waktu. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan beri masukan, silahkan beri tambahan, silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.